Sinilah lokasi guys, keberadaan air terjun tempat saya bertafakur secara pribadi. Situ atas guys, dia ada dua itu. Satu atas tuh paling tinggi, ini yang paling rendah. Di samping dia ini ada batu-batu yang besar-besar sekali guys. Dan dia dikelilingi dengan hutan-hutan yang tebal. Tempat ini belum tidak diganggu guys, tak ditabang untuk jadi kebun atau apa-apa. Dia masih alam lagi, masih segar, masih nyaman. Orang bilang masih fresh, masih segar, baru keluar dari ladang. Begitulah orang bilang istilah dia. Di sini ada air terjun kecil, rendah. Di atasnya tinggi. Itu yang nomor 1. Yang ini nomor 2. Dan di bawah dia ini hutan-hutan. Masih kayunya masih besar-besar lagi. Ini belum dikacau lagi guys. Ini agak tersembunyi guys. Jadi saya tak boleh bagi tahu lokasi di mana lokasinya. Karena ini adalah untuk melestarikan tempat ini. Tujuan saya bertafakur nih guys, bukanlah kita mencari-cari jin itu atau mau melihat jin. Bukan itu sebenarnya. Itu cuma orang bilang dia punya samping-sampingan saja. Tetapi utamanya ialah kita sebenarnya mau merenung ciptaan-ciptaan Allah ini pada alam dan pada diri kita ini sendiri. Itulah utamanya. Seperti mana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Yang mana Allah pada ayat itu menunjukkan bahwa kita itu disuruh merenung ciptaan-ciptaan Allah yang ada pada alam ini. Karena dengan merenung ciptaan-ciptaan Allah itulah kita akan melihat tanda-tanda kewujudan. Kita akan melihat dan kita akan insaf bahwa itulah kebesaran-kebesaran Allah yang ada pada alam dan pada diri kita sendiri. Bahwa segala yang Allah jadikan itu memiliki hikmah, memiliki rahasia-rahasianya. Dan jika kita perincikan, ia agak kompleks sekali. Hanya Allah yang maha mengetahuinya. Bagaimana dia mewujudkan alam ini dan yang pada diri kita sendiri. Banyak rahasia-rahasianya di situ. Dan di situ apa yang kita lihat semua itulah menunjukkan kewujudan Allah, menunjukkan kebesaran Allah semata-mata. Jadi kita datang ke sini sebenarnya bukanlah mencari jin atau orang bilang mau mencari hantu. Tetapi sebenarnya adalah kita untuk bertafakur di alam ini. Kita boleh bertafakur di mana-mana saja, guys. Kita boleh bertafakur di rumah, di masjid, dan di kota, di mana-mana saja. Cuma sekarang ini saya
mau bertafakur, mau merenung kejadian-kejadian alam, tumbuh-tumbuhan sekeliling kita. Ada lebih baik saya langsung hadir ke tempat alam, karena itu kita lebih mau menghayatinya. Karena apabila kita sudah menghayati alam ini, kita sudah memfanakan, menyatu diri dengan alam, insya Allah dengan kehendak Allah kita akan diperdengarkan. Sebenarnya alam yang Allah jadikan ini bukan begitu saja guys, bukan dia duduk diam saja begitu, tetapi sebenarnya mereka juga berzikirullah kepada Allah Ta'ala setiap saat. Seperti mana air ini juga sebenarnya kalau dihayati, dia adalah bunyi-bunyi zikirullah kepada Allah Ta'ala. Begitu juga pada alam ini, cuma mengikut bahasa alam masing-masing. InsyaAllah pada kesempatan kali ini nanti saya akan bertafakur seketika di tempat ini, yaitu kita coba menghening cipta sehingga kita menyatu dengan air ini, yang mana apabila sudah menyatu, kita sudah tidak akan mendengar lagi bunyi air terjun ini. Dia akan menjadi hening, sepi. Itulah yang dipanggil menghening cipta. Jadi bertafakur ini sebenarnya adalah istilah merenung atau berpikir atau memikirkan. Tetapi kita yang maksudnya bertafakur ini adalah merenung menggunakan hati kita, bukan menggunakan pikiran atau otak kita. Dia tak sama berpikir ketika kita belajar atau ketika kita sedang memikirkan sesuatu permasalahan. Itu bukan itu. Bukan begitu yang dipanggil bertafakur. Bertafakur ini sebenarnya adalah berpikir, merenung secara dalam, yaitu kita menghayati, yaitu kita menggunakan perenungan di dalam lubuk hati kita, sehingga kan nanti hati kita itu Allah izinkan mendapat ilham, petunjuk tentang sesuatu yang mungkin kita tidak ketahui pada alam ini, yaitu hikmah-hikmah kenapa ia dijadikan. Sebegitulah pengalaman saya guys. Saya dengan otomatiknya saya tak pernah belajar dan tidak tahu. Saya mengetahui kayu ini apa kegunaannya, apa begitu, dan apa rahasia-rahasianya. Ya seperti begitulah guys. Jadi kadang-kadang sewaktu kita bertafakur itu guys, apabila kita sudah menghayati, sudah masuk ke dalam alam hati kita, sudah tidak ada kedengaran bunyi-bunyi seperti air terjun ini, sudah menghening cipta, maka dengan izin dan kehendak Allah, Allah perlihatkan satu sudut sesi alam. Maksudnya kadang-kadang terlihat sesi alam gaib di sebalik alam nyata itu. Contoh di sini air terjun, sebenarnya apabila sesi gaibnya ya bukan air terjun, ya seumpama begitulah. Sebenarnya wujud jin ini adalah seperti kita juga. Seperti mana firman Allah yang mana
jin dan manusia itu juga difardukan, adalah difardukan oleh Allah untuk beribadat juga. Jadi bila mana begitu bahwa jin dan manusia itu sebenarnya adalah makhluk atau hamba-hamba Allah juga semata-mata. Namun ada jin yang jahat atau yang sudah tersesat, ya itu dipanggil kategori syaitan sudah. Begitu juga manusia, ada juga manusia yang mohon maaf yang udah tersesat, yang udah jahat. Nah, itu juga dipanggil manusia samsing atau penjedaya. Ya, seumpama begitu jugalah. Jadi hakikat kejadian jin dan manusia ini adalah sebenar-benar untuk beribadah kepada Allah juga, seperti mana yang firman Allah tersebut. Wujud jin itu tidak kelihatan, dia berada di alam gaib. Sedangkan wujud manusia itu kelihatan, dia berada di alam kenyataan. Jadi di sini jin di alam gaib, manakala manusia atau benda-benda alam yang nyata di alam kenyataan. Jadi di dalam kenyataan adanya alam gaib, dia bertindih. Karena jin duduk di alam gaib, kita di alam kenyataan. Jadi pada sisi alam kenyataan ini sebenarnya adanya wujud alam gaib, dia bertinggi sahaja. Alam gaib ini sebenarnya dia bukan ada di hutan saja atau di tempat-tempat yang angker, tetapi dia ada di mana-mana. Dia di dalam bumi, di sisi bumi itu, di sisi sebenarnya di sisi dia bertinggi saja dengan alam gaib. Dia tidak jauh. Cuma kita hadir ke hutan ini bukan kita nak cari jin. Jin sebenarnya kita boleh cari, ada di rumah kita saja, ada di samping kita saja, ada di bandar dan ada di mana-mana. Cuma dia tak kelihatan karena dia duduk di alam jin, di alam gaib. Karena dia duduk di alam gaib. Alam gaib, jin itu sendiri bermaksud jan. Jan itu ya yang tidak kelihatan. Bermaksud dia benda alam yang tidak kelihatan. Namun di sisi nyata itu sebenarnya ada benda alam yang tidak kelihatan. Cuma kita bisa melihatnya itu atas izin Allah juga, yaitu melalui asbab daripada mata batin kita. Untuk kita bertafakur guys, kita cek dulu arah kiblatnya. Guna kompas nih. Jadi dia sebelah sini guys. Dia tunjuk sini guys. Jadi kita menghadap sini. Adalah lebih baik kita bertafakur itu menggunakan kiblat, karena itu akan lebih mempercepatkan penghayatan kita. Insyaallah. صلى الله عليه وسلم
Ah,